Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Hania Zafri dengan NPM 2406408786. Kali ini saya akan membuat video menjelaskan kode untuk case study redemption modul 1 algoritma dan pemrograman. Oke, jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah sistem yang akan meminta input dari user untuk melakukan operasi tambah, kali, atau kurang yang hasilnya nanti akan berupa sebuah output dalam shape berbentuk huruf N. Ya, mungkin dari sini saya mulai menjelaskan. Untuk di yang pertama kita yang pasti harus include library stdio.h untuk menggunakan function-function utama seperti print dan lain-lain. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel global, mendeklarasikan sebuah variabel integer global yang bernama hasil, yang dimana ini akan menjadi hasil operasi nanti. Lalu saya juga di sini membuat tiga function, yaitu ada tambah, kurang, dan kali, yang nantinya akan menjadi function yang akan dipanggil dalam setiap operasi yang diinginkan dari input user. Jadi nanti akan ada angka yang diinput dari user, lalu juga operasinya dipilih dulu sama user mau tambah, kurang, atau kali. Dan akan di-return hasilnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian. Oke, lanjut di sini ada sebuah function void n dengan parameter h, integer h. Nah, ini maksudnya seperti tinggi gitu. Dan ini digunakan untuk print shape n nanti. Jadi di sini yang pertama saya ngeprint eh, judulnya dulu, hasil dari operasinya. Lalu di sini ada for loop yang menggunakan indeks i, integer i, mulai dari 0 sampai dengan sebelum hanya, dan hanya ini akan diinput nanti dari hasil penjumlahan operasinya itu. Jadi di dalam for loop ini ada for loop lagi, itu variabel j mulai dari 0 sampai sebelum hanya, dan juga akan ada if statement dan else. Dan ini untuk yang pertama ini adalah ketika dia berada di kolom pertama atau j sama dengan 0. Jadi I di sini adalah baris dan J di sini adalah kolom, seperti halnya matriks. Jadi setiap eh, kolom pertama, yaitu di paling kiri, akan selalu di print eh, bintang, kode bintang. Nah, atau di setiap eh, tinggian dikurang satu. Jadi ketika J-nya 2 berarti H 3, 3 dikurang satu. Jadi di setiap 2,2, ibaratnya kalau koordinat tuh yang tengah ini jadinya nanti di setiap 0,0, 1,1, 2,2, dan seterusnya sampai hasil yang diinginkan. Kan di print juga kode bintang. Lalu yang terakhir, jika di kolom yang ke I atau yang ke indeks terakhir, gitu, akan di print juga kode bintang. Dan selain itu akan di-print spasi, sehingga di saat tidak terpenuhi ketiga syarat ini maka akan di-print spasi. Lalu di setiap selesainya for ini akan selalu ada print enter, sehingga dia pindah ke baris selanjutnya atau i yang selanjutnya dari 0 jadi 1. Nah, masuk ke function utama, function main. Di sini saya ada mengedeclare tiga variabel lokal. Itu ada input, angka 1 dan angka 2. Input ini yang akan menjadi input dari user memilih operasi yang mana. Dan juga angka 1 dan angka 2 ini akan diinput oleh user setelah operasinya dipilih. Lalu saya menggunakan while loop untuk perulangan sehingga user bisa memilih untuk quit atau menggunakan operasi lagi di poin 1, 2, atau 3. Di sini saya ada printf untuk menu pilihannya, ada tambah, kurang, kali, dan quit. Lalu saya meminta user untuk memasukkan pilihannya, untuk menginput pilihannya, 1, 2, 3, atau 4. Dan pilihan itu akan dimasukkan ke variabel input. Nah, saya membuat if statement jika input ini sama dengan 1. Jadi ketika pilihannya itu tambah.
Maka saya akan meminta lagi user untuk memasukkan angka yang pertama dan kedua. Lalu memasukkan setiap angka itu ke variabel angka pertama dan variabel angka kedua. Lalu di input sama dengan satu ini karena dia memilihnya tambah, maka di sini hasilnya menjadi function tambah. Sehingga dipanggil lagi function yang ada di atas ini. Sehingga akan menghasilkan angka satu ditambah angka 2. Itu untuk if input sama dengan satu. Lalu lanjut ke else if yang kedua, di sini ada input sama dengan 2. Jadi ketika user memilih untuk mengurangi angka. Sama seperti input yang pertama akan meminta angka dari user, lalu dimasukkan ke angka satu dan angka 2. Lalu untuk hasilnya di sini kita menggunakan function kurang yang akan nge-return hasil pengurangan dari kedua angka tersebut. Lalu di yang else if ketiga itu ada input sama dengan 3, yaitu ketika user memilih untuk mengalihkan kedua angka tersebut. Sama halnya yang sebelumnya akan meminta angka dari user dan men-set angka tersebut ke variabel angka satu dan angka 2. Lalu hasil di sini akan menjadi function kali dari angka satu dan angka kedua tersebut. Sehingga akan di-return nanti angka satu dikali angka 2. Lanjut ke else if yang keempat, yaitu ketika inputnya sama dengan 4. Di sini pilihan user adalah quit. Nah, di sini saya memberikan pesan thank you untuk ya berterima kasih karena telah menggunakan sistem ini dan break keluar dari while loop sehingga langsung skip ke paling bawah. Dan di selanjutnya ketika user menginput angka selain 4, selain 1, 2, 3, 4 atau else yang dimana angka tersebut tidak valid karena tidak ada pilihan. Dari itu saya di sini eh, membuat output print untuk memberitahu user bahwa inputnya invalid sehingga meminta user untuk mencoba lagi. Dan di sini saya menggunakan continue agar di setelah invalid input ini kode tersebut akan berjalan ulang lagi mulai dari while pertama. Kenapa menggunakan continue? Karena jika tidak menggunakan continue, maka nanti akan ngeprint hasil kan sebelumnya. Baru dia mengulang lagi dari paling atas. Sehingga saya menggunakan continue agar tidak ada hasil N yang muncul setelah inputnya invalid. Lalu di sini ada condition if yang kedua, function if yang kedua, itu untuk memprint eh, function N-nya, untuk memprint shape N-nya. Jadi di sini memanggil function N yang sudah dijelaskan tadi di awal, yang ini, dengan syarat hasilnya itu harus lebih besar dari nol. Karena kalau hasilnya lebih kecil dari nol atau nol, maka tidak ada shape yang muncul yang atau yang print. Maka dari itu ketika hasilnya satu baru akan ada sebuah bintang, dua buah bintang. Lalu di sini ketika hasilnya tidak lebih besar dari nol atau invalid, maka hasil tidak valid. Nah, lalu langsung selesai return. Di sini kita coba run saja kodenya. Baik. Di sini misal kita memilih input untuk operasi pertama itu tambah. Lalu kita masukkan angka pertama 2, angka keduanya 3. Nah, maka akan diberikan hasilnya dengan tinggi 5, yaitu sesuai penjumlahan tadi 3 tambah 2. Maka akan di print shape N dalam tinggi 5, 5 baris. Lalu kita diminta untuk memilih lagi sesuai while loop yang tadi karena ada while loop. Jika kita memilih kurang mungkin, misal 4 dikurang 2, maka akan muncul 2 baris shape N. Lalu kali, mungkin memilih 2 dikali 4, maka akan muncul 8 baris berbentuk N. Dan terakhir jika quit, maka akan diminta untuk ya thank you dan keluar dari while loop sehingga berakhir. Lalu mungkin di sini kita coba cek jika inputnya invalid atau kita pilih angka 6. Maka akan diberikan pesan invalid input, coba lagi. Dan user diminta untuk menginput lagi antara keempat poin ini. Lalu mungkin saya akan menjelaskan apa saja yang saya ubah dari
kode yang saya lakukan di praktikum di tempat tadi. Jadi yang pertama, yang pasti ini untuk function ini awalnya saya tidak membuat function terpisah. Saya langsung membuat angka satu kurang angka 2, angka satu tambah angka 2 di dalam ini. Jadi agak panjang dan ribet untuk dibaca. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi saya belum sempat untuk membuat atau memikirkan kode untuk print shape n karena lama kehabisan waktu di memikirkan loopnya dan input pilihan. Lalu di sini awalnya saya tidak menggunakan while loop, belum sempat, tidak kepikiran menggunakan while loop. Lalu di bagian input tadi saya belum paham tentang aturan-aturan menggunakan tanda n sehingga banyak input yang seperti berulang-ulang kali gitu. Jadi infinite loop ketika dicoba menggunakan while. Lalu sebelumnya saya belum menggunakan ini karena tadi yang saya bilang di awal masih manual banget. Lalu saya juga belum menggunakan break continue karena belum menggunakan while loop tadi dan belum sempat berhasil untuk tes invalid input karena ada kesalahan tadi di bagian input yang ini. Nah, karena tidak memakai n dan kalau tidak salah tadi ada salah satu variabel ya, declare variabel yang salah sehingga inputnya tidak masuk. Maka pas dikeluarkan 4 atau invalid dia malah meminta memasukkan angka gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Di sini code yang sudah di-run hasilnya. Jadi ya sudah sesuai dengan apa yang diminta di soal. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.